Itu cara minum kucing, pemirsa. Ternyata air fungsinya banyak. Terutama orang seperti saya. Hari ini saya belum mandi. Saya bisa pakai cuci muka. Ini luar biasa. Bisa menyegarkan. Air itu ternyata ada yang besar dan ada yang kecil. Air yang kecil kita bisa manfaatkan dengan baik buat kepentingan di rumah. Buat minum, buat nyampur makanan, buat bikin kopi, pemirsa. Udah ngopi belum? Jadi air itu luar biasa manfaatnya. Tetapi pada tempat-tempat tertentu ternyata air itu juga bisa luar biasa. Kadang juga air bisa merusak. Nah, mungkin selama ini pemirsa belum pernah dengar atau baru dengar sepotong-sepotong tentang air-air yang wingit. Air wingit itu apa sih? Air wingit adalah air yang mempunyai energi dengan energi khas karena berada di sebuah tempat-tempat tertentu. Air misalnya yang besar, energinya khas juga, besar juga. Misalnya air di kolam renang, tapi nggak berbahaya. Kalau air-air yang wingit seperti apa? Air yang wingit itu air yang berada di tempat-tempat terutama di dalam hutan. Misalnya air dalam danau, danau-danau tua. Atau dalam sungai, sungai-sungai yang besar. Itu biasanya air ini punya sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang kalau kita bicara danau, kita bahas satu persatu pemirsa. Kita sekarang nanti kan bicara danau nih. Danau. Namanya danau, isinya banyak. Yang nunggu banyak. Dari alam nyata sampai alam gaib. Kalau kita bicara danau, misalnya danau X, danau B, danau C di sebuah tempat, saya yakin masyarakat sana punya cerita tersendiri dengan danau tersebut. Selain kita bicara yang dimanfaatkan ikannya, mungkin ada belut, ikan nila, mujair, dan lain-lain. Tapi ada pula yang kadang-kadang mereka manfaatkan ritualnya. Kepercayaan masyarakat terutama di Indonesia ini akan danau-danau tua itu masih sangat kental. Oh, kamu jangan ujung sana. Di ujung sana suka dipakai pesugihan. Oh, danau ini dipakai oleh, zaman dulunya dipakai mandi oleh bidadari misalnya. Nah, hal ini yang seringkali membuat air-air tersebut, danau-danau tersebut mempunyai energi khas. Sendang kadang-kadang. Nah, ini juga sama nih. Kalau kita ngomongin air, kita juga akan bicara sendang. Orang-orang Jawa percaya bahwa danau-danau atau sendang-sendang itu punya kekuatan yang gaib. Ada sesuatu yang bisa mereka raih. Misalnya kecemplung di sendang tersebut, masuk ke danau tersebut, bisa awet muda, bisa tampil ganteng atau cantik, bisa punya pelarisan, bisa punya daya pikat yang berbeda dari sebelumnya. Oh, tadinya begini rezekinya kecemplung jadi nyala auranya terang, rezekinya melimpah ruah. Kenapa? Karena airnya punya energi luar biasa dari alam semesta. Tentu kembali lagi tidak terlepas dengan cerita-cerita spiritual yang bergulir di masyarakat sekitar. Begitu pula kalau kita bicara dengan sungai. Kalau tadi danau, airnya diem. Kalau sungai, airnya mengalir. Makin besar alirannya, makin besar pula energinya. Makin besar sungainya, makin besar pula isinya. Seperti apa sih? Kalau air yang kecil, namanya selokan. Kecil-kecil banget. Isinya ikan cere. Tapi kalau makin besar, isinya gede-gede. Kadang-kadang isinya biawak. Kadang-kadang ular gede, bahkan buaya. Jadi di sungai besar ada buaya. Itulah penghuni sungai besar, makhluk-makhluk yang berada di sana. Tetapi kembali lagi, di Indonesia ini dunianya selalu berkaitan dengan dunia mistik. Banyak sungai besar juga yang dianggap mempunyai energi khusus, sehingga didiami oleh makhluk-makhluk dengan energi spiritual kuat. Misalnya buaya putih atau buaya hitam, namanya buaya cemani. Inilah yang mereka biasanya digunakan dalam pose-pose praktek spiritual untuk mencari sesuatu dengan tujuan tertentu oleh masyarakat sekitar. Misalkan saja ada satu sungai X, di daerah mana, yang biasa dilakukan oleh orang-orang sana adalah misalnya jam D, menit N, misalnya malam Jumat Kliwon, misalnya gitu ya. Sebut saja malam Jumat Kliwon, ke sana untuk tapakumkum. Masuk dalam air, segini. Nanti ada air yang mengalir kencang, dia biasanya di pinggirnya, atau kalau mau airnya itu dangkal, ke tengahnya hanya makan dan minum yang lewat. Namanya tapakumkum. Disinyalir ini masih dilakukan oleh orang-orang kuno. Dan
Kalau itu dilakukan, mereka mempunyai kepercayaan, mereka akan mendapatkan sebuah keilmuan yang luar biasa, terutama tata laku untuk mendapatkan kerejekian ke depan. Peruntungan yang berkaitan dengan perjodohan ke depan. Jadi sama seperti tadi kalau kita bicara danau, dalam cerita bicara sungai pun sama. Selain energi yang besar, makhluk yang besar, dan tentu kembali lagi bahwa tiap air punya energinya masing-masing. Ada kekuatan yang menaunginya. Ada penunggu-penunggu yang biasanya menunggui tempat-tempat tersebut. Misalnya danau X yang besar dihuni X yang besar pula. Sungai X yang besar dihuni suatu X yang besar pula. Selain hewannya, dunia spiritualnya pun akan terjadi sama-sama besar dan sama-sama wingit. Terutama untuk wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan tangan manusia modern.